Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pengantar psikologi tentang psikoanalisis, psikohumanistik, dan psikologi kognitif. Kami kelompok 4 terdiri dari Aulia Dwi Sosianingsih, Azah Nur Faizah, Nada Kurota Ayun, dan Yesika Dwi Elvira. Kami dari kelas 1 BKIE, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Pokok pembahasan dari kelompok kami adalah yang pertama psikoanalisis, yang kedua psikologi humanistik, yang ketiga psikologi kognitif, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah psikoanalisis. Pendiri psikoanalisis adalah Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga 1939. Menurut Scott dan Scott tahun 1992, Freud mengambil metode Burr mengenai metode untuk menangani pasiennya, tetapi akhirnya tidak memuaskan dengan hipnosis tersebut dan menggunakan asosiasi bebas atau free association, merupakan perkembangan teknik dalam psikoanalisis. Tujuan dari psikoanalisis dari Freud adalah membawa ke tingkat kesadaran mengenai ingatan atau pikiran-pikiran yang direpress atau ditekan, yang diasumsikan sebagai sumber perilaku yang tidak normal dari pasiennya. Kesadaran dan ketidaksadaran sebagai aspek kepribadian. Freud berpendapat bahwa kehidupan psikis mengandung dua bagian, yaitu kesadaran atau the conscious dan ketidaksadaran the unconscious. Bagian kesadaran merupakan bagian kecil dari kepribadian, sedangkan bagian ketidaksadaran mengandung insting-insting yang mendorong semua perilaku manusia. Freud merevisi terutama kesadaran dan ketidaksadaran, mengintrodusir ID, ego, dan superego. Yang pertama, ID merupakan bagian yang primitif dari kepribadian. Yang kedua, ego, yaitu menyesuaikan diri dengan realita, sehingga disebut prinsip realita atau reality principle. Yang ketiga, superego merupakan prinsip moral di mana berkembang pada permulaan masa anak sewaktu peraturan-peraturan diberikan orang tua dengan menggunakan hadiah dan hukuman. Perilaku yang salah atau dapat memperoleh hukuman menjadi bagian dari superego. Insting dan kecemasan. Freud mengelompokkan insting menjadi dua kategori, yaitu insting untuk hidup dan insting untuk mati. Life instinct mencakup lapar, haus, dan seks. Ini merupakan kekuatan yang kreatif dan bermanifestasi yang disebut libido. Insting untuk mati merupakan kekuatan destruktif. Ini dapat ditujukan kepada diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, atau ditujukan keluar sebagai bentuk agresi. Mengenai kecemasan, Freud mengemukakan adanya 3 macam kecemasan, yaitu objektif, neurotik, dan moral. Kecemasan objektif merupakan kecemasan yang timbul dari ketakutan terhadap bahaya yang nyata. Kecemasan neurotik merupakan kecemasan atau merasa takut akan mendapatkan hukuman untuk ekspresi keinginan yang impulsif. Moral anxiety merupakan kecemasan yang berkaitan dengan moral. Seseorang merasa cemas karena melanggar norma moral yang Selanjutnya adalah psikologi humanistik. Abraham Maslow dipandang sebagai bapa dari psikologi humanistik.
Gerakan ini merupakan gerakan psikologi yang merasa tidak puas dengan psikologi behavioristik dan psikoanalisis, dan mencari alternatif psikologi yang fokusnya adalah manusia dengan ciri eksistensinya. Gerakan ini kemudian dikenal dengan psikologi humanistik, Misak dan Section 1988. Gerakan psikologi humanistik mulai di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan terus berkembang. Para ahli psikologi humanistik perhatiannya pada humanisasi psikologi yang menekankan pada keunikan manusia. Maslow menjadi terkenal karena teori motivasinya yang tercermin dalam bukunya yaitu Motivation and Personality. Ia mengajukan teori tentang hierarchy of needs. Kebutuhan-kebutuhan atau needs ini adalah inen, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis atau the physiological needs, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman atau the safety needs, yang ketiga kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, yaitu the belongingness and love needs, yang keempat kebutuhan akan penghargaan atau the esteem needs. Kebutuhan untuk aktualisasi diri atau the needs of self-actualization, Maslow 1970. Apabila kebutuhan yang satu telah terpenuhi, maka kebutuhan lain yang lebih tinggi menuntut untuk dipenuhi. Demikian seterusnya. Kebutuhan untuk aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi. Menurut Maslow, psikologi harus manusiawi, yaitu lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kemanusiaan. Psikologi harus mempelajari kedalaman sifat manusia. Selain mempelajari perilaku yang nampak, juga mempelajari perilaku tak nampak. Mempelajari kesadaran sekaligus mempelajari ketidaksadaran. Ada 4 ciri psikologi yang berorientasi humanistik. Yang pertama, memusatkan perhatian pada person yang mengalami, dan karenanya berfokus pada pengalaman sebagai fenomena primer dalam mempelajari manusia. Yang kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas manusia seperti kreativitas, aktualisasi diri, sebagai lawan dan pemikiran tentang manusia yang mekanistis dan reduksionistis. Yang ketiga, menyadarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Yang terakhir adalah memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia serta tertarik pada perkembangan potensi yang inherent pada setiap individu. Misak dan Section pada tahun 1988. Selain Maslow sebagai tokoh dalam psikologi humanistik, juga Carl Rogers yang terkenal dengan silent-centered therapy. Selanjutnya, materi psikologi kognitif. Psikologi kognitif memandang psikologi sebagai suatu ilmu tentang perilaku dan proses mental. Menurut Herzog, psikologi kognitif merupakan baik psikologi yang terbaru maupun yang terlama dalam sejarah mengenai hal yang dibicarakan. Guthrie, seorang behavioris, akhirnya mengemukakan pendapat bahwa respon itu meaningful. Psikologi membicarakan tentang proses mental atau proses kesadaran. Tolman, seorang behavioris atau tepatnya pervasive behavior, namun juga ada yang menyebutkan ia sebagai seorang kognitif. Ia tidak setuju digunakannya molecular behavior, tetapi ia menggunakan molar behavior. Molar behavior adalah berkaitan dengan pandangan Gestalt yang bercocok kognitif.
Sedangkan menurut Jean Piaget, salah satu ahli yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan kognitif, Piaget menitikberatkan pandangan pada perkembangan kognitif anak, adanya tingkatan-tingkatan perkembangan kognitif anak. George Miller dipandang sebagai the founder dari psikologi kognitif. Miller meneliti dalam statistical learning theory, teori informasi, dan suatu usaha menstimulasi jiwa manusia dengan komputer. Miller sampai pada kesimpulan bahwa behaviorisme tidak cocok dan karenanya ia melepaskan diri dari pandangan tersebut. Miller sendiri tidak yakin bahwa psikologi kognitif merupakan murni revolusi, tetapi ia lebih percaya bahwa ini merupakan langkah kembali ke psikologi common sense, yaitu bahwa psikologi harus berkaitan dengan kehidupan mental maupun perilaku. Jadi, kesimpulannya adalah, dari ulasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa psikoanalisis merupakan ilmu psikologi yang di dalamnya mempelajari tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan kesadaran. Psikohumanistik merupakan ilmu psikologi yang fokusnya pada manusia, baik itu mempelajari perilaku manusia yang nampak maupun tidak nampak. Psikologi kognitif merupakan ilmu psikologi yang di dalamnya mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Abraham Maslow. Ia mengatakan, "If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem is a nail." Maksudnya adalah, jika perkakas yang kamu punya hanyalah sebuah palu, kamu cenderung melihat kalau setiap masalah adalah paku. Demikian akhir presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.